Halo, selamat datang di Winsiling. Untuk bacaan kali ini, judulnya adalah Alam Sedang Memanggilmu. Ya, jadi nanti kita lihat di sini, alam itu memanggil kamu untuk apa, untuk bagaimana. Oke, perkenalkan bagi yang baru di channel aku Winsiling, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah sekedar untuk berbagi pesan semesta, menjadi penyambung pesan bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Dan di sini sistemnya pilih kartu. Silakan dipilih sesuai dengan intuisi kalian. Yang mana ya, PAL 1, aku sebutnya PAL ya, PAL 1, PAL 2, PAL 3. Silakan dipilih sesuai dengan intuisi. Kalau yang kamu pilih ternyata seperti kurang resonate dengan situasi kamu, mungkin kadang ada salahnya kita salah narik intuisi ya. Itu bisa terjadi, nggak apa-apa, kamu bisa coba pilih yang lain. Kalau misalkan sama sekali tidak resonate, berarti mungkin bacaan ini bukan untuk kamu. Karena ini bacaan general reading, ya, bacaan umum. Kalau misalkan kamu ketarik lebih dari satu, juga bisa. Ya, seperti 1 dan 2, 2 dan 3, 1 dan 3. Atau kadang-kadang ada kalanya ketarik ketiga-tiganya sekaligus. Itu kadang bisa terjadi juga. Ya, pasti ada pesan-pesan untuk kamu di situ. Oke. Dan ya, semoga bacaan ini bisa bermanfaat dan resonate untuk kalian semua. Dan semoga kalian bisa enjoy bacaan ini. Sampai ketemu di bacaannya. Thank you so much. See you. Halo, PAL nomor 1 bagi kalian yang memilih ini ya, kartu yang ini adalah bacaan kamu, judulnya Alam Sedang Memanggilmu. Ya, kita lihat yang memanggilnya untuk apa, kita lihat apa yang ada di balik kartu ini, baru nanti aku akan shuffle kartu-kartu lainnya. Oke, PAL nomor 1, kita ada Shell. Ya, Eternity, Protection, Safety. Ya, di sini dibilangnya you are protected and safe. Di sini ada gambar kerang, terus kayak di dalamnya ada orang yang kayak seperti apa ya? Ya mungkin dia seperti tidur di dalam sini ya. Kayak aku tuh ngerasain energinya dia nyaman. Nyaman, aman, seperti kayak diselimutin gitu ya. Jadi mungkin ini ngomongin tempat yang membawa rasa aman dan nyaman untuk kamu. Itu kayaknya kamu, PAL nomor 1 ini, kamu sedang diarahkan sama alam untuk bisa sampai di titik ini saat ini. Ya, PAL nomor 1. Ya, Shell. Beberapa dari kalian, ini tentunya nggak semua ya, karena ini bacaan banyak orang, cuman ada yang ketarik untuk membeli pernak-pernik kerang nih. Ya, gitu. Entah kayak kalian yang mungkin lagi suka ke pantai, mungkin ngumpulin ini ya kan, kadang-kadang di pantai suka ada nih gitu ya, gini-ginian nih kerang-kerangnya ya gitu. Entah ngumpulin itu, entah dibawa pulang, atau mungkin kalian nemu toko pernak-pernik atau apa gitu-gitu ya, macem-macem sih. Ada yang dijadiin gelang, aku ngelihatnya beberapa dari kamu, atau kayak kalung gitu juga ada ya, atau perhiasan apapun lah gitu ya. Aku juga ngelihat mutiara juga, pearl ya gitu. Jadi beberapa dari kalian mungkin lagi ketarik dengan batu mutiara atau pearl. Ada yang make, ada yang mungkin ditaruh di rumahnya atau apa gitu ya, atau mungkin lagi suka aja gitu ya sama bendanya. Ya nggak harus ya, ini beberapa aku ngelihatnya. Cuman itu pertanda kalau kamu sedang diarahkan untuk ada di titik ini dalam hidup kamu. Ya, perasaan aman dan nyaman kembali. Ya, berarti mungkin kamu saat ini lagi ada di posisi dalam hidup kamu mungkin dimana kayak kamu kurang merasakan hal-hal ini. Ya, kamu kurang merasakan adanya perlindungan. Kamu kurang ngerasa aman dan nyaman di tempat, di situasi hidup kamu saat ini. Gitu, kayak kamu belum mungkin melihat diri kamu ada di posisi yang benar-benar bisa tenang sampai akhir masa gitu ya. Seperti itu. Tapi alam mengingatkan kamu, PAL nomor 1, kalau kamu selalu dijaga dan aman kok sebenarnya. Ya, ini tinggal bagaimana kamu berintegrasi dengan energi ini. Dan seperti aku melihat alam itu sedang membantu kamu untuk menemukan ini. Ya, nanti kita lihat pesan-pesan lainnya apa di kartu-kartu lainnya, tapi ini yang udah kelihatan. Ya, aku nggak heran kalau PAL nomor 1 ini mungkin ada hubungannya juga tempat di mana kalian tinggal. Orang-orang, lingkungan seperti apa yang ada di sekitar kalian itu nanti mungkin akan banyak perubahan. Karena kan ini seperti rumah-rumahannya dia juga ya. Nih. Ya, intinya lingkungan kalian lagi mau di-upgrade, lagi mau diubah, PAL nomor 1. Entah ini lingkungan
tempat kamu berada, pekerjaan kamu, teman-teman kamu, or anything. Ya bisa apa aja ini. Ya tapi ke arah rasa aman dan nyaman ya. Gitu, jadi nanti ya kalau misalkan pekerjaannya yang berubah ya berarti pekerjaan yang lebih membawakan kamu perasaan aman. Kalau tempat tinggal ya tempat yang akan membuat kamu merasa lebih safe di situ. Ya, perasaan aman dan nyaman kan berbeda-beda ya setiap orang, ini sangat subjektif kalau menurut aku. Ya tapi nanti kamu di kasus kamu pribadi ya akan menemukan versi aman dan nyamannya kamu itu bagaimana. Ya, ini kelihatan dia lagi tidur nyenyak banget gitu ya. Beberapa dari kalian mungkin karena adanya perasaan bawah sadar ini di kamu, ya ini bisa ngomongin tentang kestabilan hidup juga ya, seperti itu. Mungkin kadang ada yang belakangan ini lagi susah tidur, ya gitu. Tapi kalau mau ditanya kenapa, mungkin bingung, nggak tahu juga kenapa. Jadi kayak ada semacam bawah sadar ya, ruang bawah sadar kamu yang ngerasa nggak aman, sehingga harus membuat kamu kayak harus terjaga gitu loh, harus selalu ngerasa terjaga. Jadi kayak mau tidur tuh kayak nggak mau tidur. Paham ya gitu. Atau udah tidur tapi kebangun nggak bisa tidur gitu loh. Intinya ada ketergangguan lah ya gitu. Jadi keganggu gitu nih jam tidur kamu atau tidur kamu. Ya banyak yang mikir kayak apa saya lagi stres, apa saya lagi ini. Tapi kalau ditanya juga stres apa juga bingung. Ya. Itu biasanya adalah perasaan yang sudah kayak perasaan tidak aman ini itu udah ngendep di dalam kamu gitu loh, terpendam. Sampai kamu tuh udah sulit untuk mendeskripsikannya dengan kata-kata. Kadang-kadang seperti itu Pak nomor 1. Aku aja sampai kesulitan untuk mendeskripsi ini nih. Karena perasaan ini sangat dalam dan sangat bermain di ruang bawah sadar. Ya jadi kayak banyak dari kalian yang mungkin jam tidurnya jadi berantakan. Atau badan jadi capek kan karena tidurnya terganggu gitu ya, seperti itu. Tidurnya mungkin di jam-jam yang nggak lazim, gitu juga ada nih, Pak nomor 1. Ya, tapi ini ada gangguan energi, dalam artian bukan gangguan energi gimana, ada energi yang membuat kamu sadar nggak sadar merasa tidak nyaman. Untuk kamu bisa merem, nyenyak, tidur nyenyak gitu tuh, ya kadang bisa, kadang nggak bisa, ada yang nggak bisa terus gitu-gitu. Nomor 1. Oke, kita lihat di kartu-kartu lainnya gimana nih. Tapi ya tenang aja ya, tentunya kalau kamu ngerasain itu saat ini, itu semua nanti akan berubah ya. Kamu sedang diarahkan, alam sedang membantu kamu untuk arah kesembuhan akan ini. Oke, kita lihat nih. Pile nomor 1, aku doa sebentar. Nomor 1, jellyfish. Ya. Ini perasaan amannya nih. Four of Pentacle ya nih, si tikus ini. Ada Heart Awakener, The Lovers, Five of Pentacles, oke. Kita lihat ya. Iya, kalau nomor 1 sih ini kayaknya memang seputaran ini yang kalau aku lihat ya, relationship ada yang bergabung juga sama, karena ini Shell Cup sama Pentacle ini elemen relasi sama elemen ini juga ya. Kayak ya tadi aku bilang kestabilan, mungkin finansial juga ada. Karena elemen finansialnya ada 2 nih. Ya beberapa dari kalian kayak semacam lagi ada semacam ya, kalau mau dibilang
Ada yang menjadi tulang punggung ya karena dia bawa ininya, uangnya di punggung nih. Ya ada yang kayak mungkin sudah kerja keras untuk rezekinya, tapi rezekinya seperti ya ini seperti tikus ya, yang maksudnya yang kayak dia kan ini ya kerja keras untuk cari makan, tapi ya seperti makanan itu nggak bisa kekumpul gitu loh rasanya. Ya itu jadi kayak perasaan aman dan nyaman itu nggak ada, yang ada ya lebih ke perasaan gelisah dan sedih gitu yang aku lihat ya. Beberapa dari kalian mungkin sedih dalam artian kayak kenapa ya jadi begini, dan kenapa seperti aku yang seolah-olah harus menanggung ini semua. Kenapa aku yang jadi seperti ini, kenapa nggak orang lain aja gitu ya yang membawa ini, kenapa harus saya? Ya, jadi ada seperti kepahitan dan kesedihan di situ. Sebenarnya kamu bukan pahit, tapi lebih kesedih sih yang aku lihat ya, karena di sini energinya sangat sayu gitu ya di sini dengan si kartu jellyfish ini nih, kartu ubur-ubur ini. Ya, kayak kalau kamu lihat kan ubur-ubur tuh kayak cantik gitu ya, tapi kalau kena gitu kan kena racun gitu ya. Beberapa dari kalian itu ya maksudnya aku ya mungkin yang memang nonton Power Nomor 1 ini sebenarnya kalian itu adalah orang-orang yang ya kalau mau dibilang baik hati ya, mungkin kadang kayak ini yang aku lihat sih Power Nomor 1 ini jiwa-jiwa yang letih dan kelelahan ya, aku lihatnya seperti itu nih. Si Donkey ini ya apa, keledai, bener ya, keledai ya, bener keledai ya gitu ya. Banyak dari kalian yang mungkin punya angan-angan atau harapan ya, dimana mungkin suatu saat kalian gak harus menanggung ini sendiri. Mungkin ada satu orang, jikalau ada satu orang aja di dunia ini yang mungkin jatuhnya aku jadi gak harus menanggung semuanya sendiri. Mungkin kita bisa saling berbagi. Ya, berbagi beban bukan berarti kita nggak bertanggung jawab sama apa yang kita punya. Power Nomor 1, kamu jangan pernah merasa bersalah kalau kamu pernah punya angan-angan ini. Ya. Contoh kalau yang single, udah gitu dia tulang punggung, misalkan ada ya kasus-kasus seperti itu. Mungkin mikir ya, apakah aku selamanya begini? Apakah aku sebenarnya bisa merasa aman tanpa aku harus terus kayak tikus ini loh, ngegrogotin gak berhenti gitu ya. Seperti hidup juga ikut menggerogoti aku tidak berhenti. Kadang kamu yang tadinya orangnya baik, sekarang rada-rada senggol bacok. Sekarang gampang agitated ya, agitated dalam artian kayak emosi tiba-tiba meledak gitu loh. Dan pasti kamu nyesel kalau abis kayak gitu ya, kayak misalkan apalagi kalau kita sampai mungkin ngucap sesuatu hal-hal yang mungkin jatuhnya menyakitkan. Entah ini ke orang-orang terdekat kamu, Power Nomor 1. Itu akarnya dari kesedihanmu. Ya, ini gambar tikus ada di kota ya, nih belakangnya ada perkotaan nih. Dia ngambil makanan, dia telusuri kota malam-malam kumpulin makanan di sini. Tapi ini nggak bertahan lama, ntar habis lagi dia harus telusuri lagi ke sana. Seperti hidup itu seolah-olah terjebak dalam suatu penjara realita yang seperti ini. Dimana hidup kamu terbiasa akhirnya jadi merasa kalau saya begini, saya nggak ngerasa aman dan nyaman dalam hidup saya. Kalau saya nggak begini, saya akan kehilangan banyak hal. Akhirnya jadi makin sedih lagi. Nah,
gitu. Yaitu makanya muncul semacam angan-angan, apakah mungkin ada seseorang yang bisa membantu saya? Entah itu dalam bentuk pasangan atau siapa atau gimana. Kalau yang belum ada atau yang sudah berpasangan mungkin punya harapan pasangannya bisa membantu. Atau lebih saling membantu seperti itu. Ya, power nomor 1 karena ini energi berpasangannya nih, Lovers, Heart Awakener ya. Angka 5 kembar di sini ada. Ya, dan angka 6 kembar ada di sini. Yang artinya apa? Transformasi perspektif. Power nomor 1. Kadang kamu ngerasa mungkin hidup kamu muter-muter di situ aja gitu, dalam artian kayak kamu tau kan tikus hamster yang muter-muter di roda gitu terus ya. Capek iya, tapi gue gak kemana-mana. Dan aku yakin sekali kalian adalah orang-orang yang sangat mau berkembang dalam hidup. Power nomor 1. Power nomor 1, alam berpesan. Jangan hilang rasa cinta. Jangan hilang rasa cinta karena kesedihan dan kepedihan kamu yang mendalam ini. Kembalikan cinta itu dalam hidup kamu. Kamu mau merasa punya atau tidak punya, kamu selalu dijaga dan dilindungin. Dalam situasi dan kondisi apapun, kamu aman dalam rangkulan semesta ini, power nomor 1. Kamu nggak harus terus ada di dalam perasaan survival mode seperti itu. Semesta berpesan untuk kamu bisa memberikan diri kamu kesempatan untuk merasakan cinta itu lagi, power nomor 1. Jangan takut. Uang menipis atau apa, jangan takut. Kamu sedang capek, kamu sedang keletihan, jangan takut untuk mengurangi beban kamu sendiri. Supaya kamu bisa hidup lebih waras, power nomor 1. Memberikan kamu sendiri kewarasan adalah bagian dari cinta yang kamu bawa terhadap diri kamu sendiri, power nomor 1. Kamu gak harus selamanya jadi tikus yang setiap hari ngegrogotin untuk mencari apapun yang kamu cari ini, power nomor 1. Kamu bisa ambil nafas panjang dan mulai sadar kalau saya terjebak di dalam siklus survival mode ini. Saya mau keluar dari pola pikir ini. Saya mau keluar dari pola kehidupan ini. Dan hanya kamu yang bisa keluar dari sini, power nomor 1. Ini kepedihan yang berketumpuk-tumpuk di dalam kamu. Hanya kamu yang bisa nyembuhin kamu di sini. Mulai sedikit bergeserlah cara berpikir kamu atau mindset kamu, power nomor 1. Kalau kamu sangat amat tidak berkewajiban untuk membawa semua beban ini sendiri. Mulai kasih diri kamu ruang untuk lebih nafas dan nikmatin kehidupan. Sangat-sangat boleh, sangat-sangat tidak egois, power nomor 1. Ya, nggak apa-apa kalau kamu misalkan nanti buat ini takut kurang, takut nggak ada duitnya misalkan ya, seperti itu. Kamu harus kesana kemari cari sampai garuk-garuk, ibarat maaf ya kayak orang garuk-garuk sampah nyari sisa-sisa gitu misalkan. Hanya demi untuk mendapatkan apapun itu. Ya. Sedangkan mungkin orang di sekitaran kamu yang kamu berikan apa yang kamu temukan ini,
belum tentu melakukan hal yang sama kepada kamu. Pal nomor 1. Sangat-sangat tidak apa-apa kalau siapapun apapun yang kamu tanggung ini, ketika waktunya mereka minta sama kamu, dan kamu bilang, nggak ada. Nggak apa-apa. Nggak harus kamu selalu ada. Nggak harus kamu selalu bisa bantu. Nggak ada. Ya kalau mau ya sana ini gantian ya jadi tikusnya. Kamu aja sana jadi cari coba. Gitu. Mulai jadi lebih baik sama diri kamu sendiri. Apalagi kalau kamu sudah sampai di titik kayak ubur-ubur ini nih, pal nomor 1. Itu tandanya kamu super duper kelelahan dalam hidup kamu. Dan hidup itu sebenarnya cara hidup itu nggak seperti itu. Cuman kamu terprogram selama ini dengan sistem otak kamu sendiri ya, mindset kamu dan apa yang memang terjadi di banyak orang. Sehingga seolah-olah hidup seperti ini tuh normal. It is not, ini nggak normal. Ya, nomor 1. Tumbuhkan cinta di dalam kamu. Maafkan orang-orang ini jika ada. Maafkan situasi-situasi ini. Mulai fokus untuk memberikan cinta lebih terhadap diri kamu sendiri. Mulai nggak apa-apa kalau beban-beban ini kamu nggak harus bawa 5-5-nya nih di punggung kamu. Boleh ditinggalin 1, boleh ditinggalin 2, ditinggalin 3. Kamu bawa secukupnya bebannya. Karena nggak mungkin juga kita hidup tanpa beban. Ya beban itu pasti ada. Mau orang seuangnya menggunung kayak apapun, ada aja beban yang dia bawa. Ya tapi dalam bentukan yang berbeda. Mungkin bukan beban finansial. Ya gitu. Tapi kan ya namanya juga orang-orang kebanyakan combo tuh, beban finansial iya, jadinya beban mental, iya kan jadinya beban emosional seperti itu. Campur aduk lah, atau beban emosional akhirnya jadi beban finansial gitu-gitu. Campur-campur biasanya. Ya, jadi ini dulu. Coba posisi ini, pal nomor 1 kalau bisa aja ya, nih tidur seperti ini nih. Ini posisi pemeluk diri kamu sendiri, pal nomor 1. Peluk diri kamu sendiri. Dan minta maaflah sama diri kamu sendiri. Bilang ke diri kamu sendiri kalau aku cinta sama kamu. Aku mau lebih baik sama kamu. Aku mau lebih sayang sama kamu. Ya. Nih, peluk erat-erat ini dirimu sendiri. Kuncinya itu ada di energi cinta ini. Begitu cinta ini hadir, kamu melek semelek-meleknya. Ya. Sampai kamu bisa bilang, enggak ada, ya udah, mau gimana? Ya. Biar orang-orang atau situasi lain di hidup kamu yang mulai mikir, bukan kamu doang yang bawa semuanya sendiri. Kamu yang harus cari jalan keluarnya, kamu yang harus selalu cari solusinya, kamu yang harus selalu, dan kalau ada apa-apa kamu yang nanggung. No, tidak ada kewajibannya. Aturan dari mana? Kamu punya hak untuk apa ya? Bilang enggak loh sama hal-hal ini, pal nomor 1. Ya. Mulai belajarlah berbagi ke situasi-situasi dan orang-orang yang lebih tepat dalam hidup kamu. Orang-orang yang juga mau fighting bareng sama kamu. Itu adalah orang-orang yang kamu lebih layak untuk bagi hidup kamu dengan mereka-mereka ini.
Sama-sama berjuang. Ini diingatkan kembali kamu sama alam Paul nomor 1. Karena ini ternyata siklusnya belum selesai di kamu. Ternyata sampai detik ini juga, kamu ternyata masih bergerak di roda yang sama. Banyak dari kalian yang merasa, aku udah sembuh nih dari hal seperti ini. Tapi ternyata, no. Ya, cuman lebih tipis, lebih halus, lebih gak kelihatan aja gitu. Tapi sebenarnya bawah sadar, itu ngegrogotin kamu dari dalam. Dan kamu sangat tidak bahagia di sini. Kalau orang-orang atau situasi tersebut ikut mencintai kamu, seiring kamu lebih mencintai diri kamu sendiri, disitulah kamu akan baru tahu kalau orang-orang ini dan situasi ini adalah tempat untuk kamu, Paul nomor 1. Kalau tidak, gak apa-apa banget kamu bilang aku udah gak mau lagi. Ingat, kamu tidak berkewajiban apapun di sini. Jangan bikin diri kamu tergaslight sama situasi kamu sendiri, Paul nomor 1, seolah-olah kamu wajib nih, kayak wajib militer gitu, nggak ada. Ibaratnya kamu mau lepas tangan boleh, kalau kamu mau. Atau paling tidak melepas sebagian. Karena tanggung jawab kamu nggak harus 100% dalam hal-hal seperti ini. Kalau itu untuk diri kamu pribadi murni, utuh, yes, itu tanggung jawab kamu. Tapi kalau kamu sudah banyak melakukan hal-hal, berbagi hal-hal ke orang-orang di sekitaran kamu, remember, kalau kamu gak bijaksana sama ini, apa yang kamu bagi lama-lama gak akan ada. Karena diri kamu sendiri kosong. Oke, Paul nomor 1, itu petunjuk alamnya. Oke, kita lihat dari kartu oracle-nya. Ya apalagi kalau kamu udah sampai jadi ubur-ubur yang tadi ya. Kayak kamu udah kayak jadi orang yang kayak gampang emosi, gampang marah, gampang, itu tuh tanda orang tidak bahagia. Tanda orang tidak merasa aman. Padahal kamu tahu sendiri kamu bukan orang yang seperti itu. Kamu orang yang sangat penuh cinta. Tapi hidup membuat kamu seolah-olah jauh dari perasaan cinta itu. Kalian yang sudah berpasangan mungkin merasakan distance. Jadi merasa semakin jauh dari cinta. Ya, berarti ada dinamika yang harus diubah. Ada dinamika yang harus diganti supaya perasaan aman terlindungi ini bisa hadir dalam hubungan itu kembali. Kalau nggak ada, entah apa yang akan terjadi. Mungkin semesta alam ini yang akan campur tangan. Karena seperti aku bilang, hidup seperti ini tidak natural. Tidak alami, makanya alam bertindak di sini. Ya, Paul nomor 1, aku doa sebentar. Oke. Oke, Turkey Spirit, Coyote Spirit, Deer Spirit, ya, terus di sini ada Squirrel Spirit, Believe in yourself. Bahwa mereka ada Wombat, dan di sini dibilangnya be at home. Ini kartu terakhirnya. Aku ada di rumah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman kamu. Rumah yang seharusnya membawa rasa aman untuk kamu. Tapi beberapa dari kamu mungkin mikir, kenapa aku ada di rumah, tetapi aku tidak merasakan aman dan nyaman. Berarti ada tanda tanya besar di situ. Apa yang harus kamu benahi lagi? Apa yang harus diubah dinamikanya? Itu udah apa ya, alarm buat kamu. Kalau kamu harusnya, yaitu rumah adalah tempat yang
paling membuat kamu merasa aman dan nyaman. Kalau enggak, ada sesuatu yang nggak benar di situ. Oke, power nomor 1. Di sini di kartu-kartu lainnya, Turkey, ya. Ini ngomongin tentang give with gratitude and grace. Bukan berarti kita mengurangi beban tanggung jawab. Maksudnya dalam artian beban yang kita bawa ya. Dengan berarti kayak, oh berarti saya melepas tanggung jawab dong. Oh berarti saya nggak bisa memberi lagi dong. Bukan. Kamu memberi dengan lebih bijaksana. Ya, karena di sini pun dibilangnya give. Pemberian kamu nggak akan pernah nggak ada. Tapi kalau kamu lebih berbijaksana sama pemberian kamu, dengan tidak ada di dalam energi yang tadi kita bilang di awal ini, kamu akan jauh bisa lebih memberi dengan perasaan syukur. Dengan perasaan bahagia dalam pemberian itu. Karena kalau pemberian kamu murni dan utuh, dibalut dengan perasaan bahagia, apa yang kamu berikan akan balik ke kamu berkali-kali lipat, power nomor 1. Tetapi kalau kamu memberikan karena kamu terpaksa memberikannya, atau kamu setengah-setengah hati memberikannya, atau ya saya bahagia kok tapi sebenarnya enggak. Ya mulut bisa ngomong tapi ya energi nggak bisa bohong ya. Ya berarti energi ini sudah batal ada di dalam diri kamu. Rasa syukurnya udah nggak ada. Rasa bahagianya tidak murni. Rezeki yang mau balik ke kamu pun jadi nggak murni seutuhnya. Kamu kalau bisa paham ilmu ini, yang tadi kita bahas dari tadi di awal, power nomor 1. Ya, kamu akan melihat hidup kamu akan gimana ya? Kalau ini udah sembuh ya, pintu-pintu itu benar-benar akan kebuka buat kamu. Pintu-pintu jalan, ya kalau mau dibilang jalan alternatif, jalan solusi lebih baik gitu-gitu ya, akan kelihatan. Entah itu dalam bentuk rezeki, entah itu dalam bentuk apa. Ya, Dear Spirit ini ngomongin tentang energi gentle, energi lemah lembut. Beberapa dari kamu yang kayak gini kehilangan itu energi cinta kasih lemah lembutnya itu. Jadi harus selalu marah, jadi harus selalu emosi. Karena kalau saya nggak emosi, kalau saya nggak marah, nggak ada yang benar. Saya nggak marah, nggak ada yang ini, gitu. Atau saya juga nggak tahu kenapa saya jadi marah-marah. Padahal harusnya nggak harus seperti itu. Kayak ubur-ubur kan aku bilang, dipegang dikit dia langsung keluar, ini kamu kena racun ya, seperti itu. Itu karena jiwa kamu kelelahan. Ya kamu tahu lah, kamu kurang tidur, kamu capek, kamu lelah, pasti kan lebih gampang emosian, lebih grumpy. Ya. Nah, kebayangin kalau jiwa kamu lelah, kamu bawa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu udah bukan kurang tidur lagi, kurang hidup. Ya, bring a gentle touch. Bawa kelemah lembutan itu kembali ke diri kamu sendiri. Kamu nggak harus jadi orang yang harus selalu kuat dalam setiap saat, enggak, power nomor 1. Boleh banget kamu bilang nggak ada. Bukan berarti kamu lemah. Orang mau hina-hina kamu karena kamu bilang kamu nggak ada atau kamu nggak bisa, ya terserah. Kamu yang tahu kapasitas kamu sendiri, power nomor 1. Kamu belajar, kamu saat ini yang aku lihat ya, power nomor 1 lagi di fase hidup dimana kamu memahami sendiri yang namanya wadah dan kapasitas. Kalau kamu nggak ngerti sama ini, kamu nggak bisa menjaga dan merawat wadah itu. Kamu nggak akan bisa menerima hal-hal yang lebih besar dalam hidup ini, power nomor 1. Dan kamu harus yakin sama diri kamu sendiri. Di sini believe in yourself. Alam ini berbicara sama kamu. Yakin kalau kamu bisa mengubah pola ini. Yakin kalau kamu sangat layak akan perasaan aman dan nyaman. Mulai saat ini, mulai hari ini, mulai detik ini. Nggak mulai besok, nggak mulai lusa, nggak mulai minggu depan, nggak mulai nanti tunggu tanggihan datang dulu. Nggak mulai nanti bulan depan ada bayar dulu, nggak, sekarang. Karena waktu itu tidak akan pernah datang. Percayalah, power nomor 1, aku pernah ada di posisi ini. Ini nggak mudah. Tapi jangan sampai kamu membunuh diri kamu sendiri dalam proses ini.
itu yang paling fatal. Hanya demi orang lain, hanya demi mencukupi orang lain, apapun itu. Oke? Power nomor 1. Alam sedang memanggilmu untuk kesadaran ini. Alam sedang menyadarkan kamu untuk perasaan aman dan nyaman bisa kamu rasakan setiap hari. Mau kamu punya uang, mau gak punya uang, mau punya pasangan, gak punya pasangan. Jadilah perasaan aman dan nyaman itu dulu. Dan itu hanya bisa ada ketika cinta ada hadir lagi dalam hidup kamu. Oke? Power nomor 1, itu aja petunjuknya. Di sini ada beberapa energi zodiak yang hadir. Nomor 1 sebelum aku menutup bacaan ini, dan ada beberapa shio yang hadir. Mungkin ini bisa menjadi petunjuk tambahan aja, tapi jangan terlalu terpatok sama ini ya. Kalau shio ada ayam sama tikus ada di sini. Ya, anjing juga ada di sini. Ya. Kalau zodiak di sini ada air, ada Pisces, Cancer, Scorpio, ada Gemini, Strong juga di sini. Mana itu kartu? Sebentar aku lihat lagi di bawah decknya. Iya. Ini juga ya. Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn juga hadir untuk power nomor 1. Sampai di sini ada bacaannya, semoga sudah bermanfaat dan resonate. Maaf ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Namanya sama Winseling juga. Tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Beberapa bulan belakangan ini aku ada buka 2 sesi khusus. Ini by request ya. Yang pertama adalah spiritual coaching atau learning. Ini khusus bagi mereka yang, karena banyak juga datang ke aku lagi di dalam perjalanan kebangkitan spiritualnya, mungkin masih bingung dengan spiritualitas dirinya, kemana hidup membawanya, karma dan lain-lain ya, kesembuhan apapun di situ. Kalau kamu rasa aku bisa bantu kamu di situ, silakan ya. Jadi apapun yang kamu masih bingung tentang spiritualitas diri. Lalu yang kedua, tarot coaching atau learning, ini yang memang khusus, memang mau serius dalam memakai kartu, belajar mendalam memakai kartu sebagai media spiritual. Ya, hal-hal seperti ini nggak sembarangan sebenarnya. Cuman banyak orang memakainya dengan sembarangan. Dan di sini aku akan berbagi banyak sekali ilmu-ilmunya di situ. Jika kalian terpanggil saja. Oke, ya intinya apapun yang ada di sini tersedia, tidak berlaku berlaku bagi apapun siapapun dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan ya, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang hanya diperlukan saja. Dan apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya, dan privasi pasti sangat aman dan terjaga. Terima kasih sekali lagi Pak nomor 1 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh setelah setiap reading ya, untuk segala yang terbaik. Semoga semua dilancarkan, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck dalam perjalanan jiwa kamu ke depan. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care and have a nice day. Power nomor 1, bye bye, see you. Halo, pile nomor 2, bagi kalian yang memilih kartu ini adalah bacaan kamu yang judulnya adalah Alam Sedang Memanggilmu. Untuk apa? Kita lihat di sini. Nanti kita buka kartu-kartu lainnya ya tentunya. Pile nomor 2 kita langsung lihat dulu di sini. Kartu kamu yang kamu pilih adalah Moon, bulan. Ya, faces, femininity, emotion. Be fluid in your feminine energy as you face the different phases in life. Ya, pile nomor 2 ini, kalau ini udah jelas banget kamu sedang ada di dalam pertengahan jalan transisi ya saat ini. Jadi baru 2,5 jalan kan. Kalau bulan sabit kan dia ya seperempat jalan, 3/4 jalan, setengah jalan ya, segitu-segitulah. Karena kan bulan sabit bisa seperempat, bisa 3/4. Seperempat ya sebenarnya. Ya mau masuk ke setengah jalan lah ibaratnya. Sorry ya. Ya jadi sampai nanti ini kan bulannya utuh ya. Jadi bulan full. Jadi mukanya nanti di tengah gitu. Karena mukanya kan di sini nih masih madep, masih baru sebagian ya. Gitu. Jadi ini kayak kamu tuh sebenarnya masih di dalam perjalanan menemukan keutuhan diri kamu, pile nomor 2, tapi sudah berprogres, udah kelihatan titik terangnya.
Yang tadinya kan kalau bulan kan siklusnya dari new moon, bulan baru, ya itu kan kosong tuh, bulan kosong. Ya kalau di sini bilangnya tilem. Ya sampai nanti dia purnama. Gitu. Jadi sampai utuh bulannya. Nah, dari itu kan ada fase-fasenya tuh, bulan berganti. Jadi bulan sabit, nanti jadi bulan setengah, jadi bulan itu ya, seperti itu. Waning, waxing moon gitu-gitu biasanya. Ya mungkin kalian yang lebih paham moon phases paham sama ini. Jadi kayak ya ini, kamu terutama dalam kesadaran batin atau spiritual sih. Kalau nomor 2 ini aku udah ngelihat ini adalah orang-orang yang ada di dalam perjalanan awakening spiritual. Ya, jadi kebangkitan spiritual yang lebih tinggi lagi. Kalau aku ngeliatnya seperti itu nih, Pak nomor 2. Dan alam itu ada sama kamu dalam proses ini. Kamu tuh sedang ada di dalam fase hidup dimana kamu lagi bener-bener terhubung kembali sama sisi emosional kamu. Ya, kayak kamu lebih menjadi observatornya, lebih memperhatikan bagaimana kondisi emosi dan energi kamu mulai ada kesadaran di situ. Kamu mulai melek sama kondisi batin kamu sendiri. Ya, kamu jadi tidak lagi buta sama perasaan kamu sendiri. Ya, tidak lagi tumpul intuisi kamu. Biasanya seseorang yang sudah punya awareness di dalam emosionalnya, intuisi akan semakin tajam karena intuisi kamu itu ada di energi itu. Ya, gitu. Jadi kalau kalian ngerasa kok saya makin tajam ya instingnya, intuisinya, ya itu wajar ya. Orang-orang yang melewati fase kayak gini pasti akan seperti itu. Seberapa cepatnya, seberapa lamanya kembali ke masing-masing lagi. Ya, jadi di sini dibilangnya ada kata-kata be fluid. Be fluid dalam artian jadilah seperti air. Ya, kalau feminine energy itu elemennya air, nggak ada elemen lain. Ya, Paul nomor 2. Karena memang kamu diuji untuk bisa mengalir dalam hidup. Ya. Mengalir dalam menghadapi fase-fase yang berubah dalam hidup. Jadi ada hidup berubah gimana? Ya udah ngalir, memang harus berubah, harus terjadi. Tiba-tiba ada berubah A, berubah B, berubah C. Kamu bisa ngalir sama itu semua. Itu tanda kamu sudah terhubung sama feminine energy kamu. Karena seseorang yang lebih terhubung sama feminine energy mereka, dia energinya akan lebih terbuka dan menerima. Artinya apa? Alam semesta ini ngubah hidup kamu terima. Kamu terbuka akan perubahannya. Cuman biasanya manusia yang belum sadar sama ini akan membenci dan menolak perubahan. Manusia itu susah untuk menerima perubahan. Karena mereka ngerasa apa yang saya sudah punya saat ini, saya harus kontrol ini supaya saya nggak pernah kehilangan ini. Padahal perubahan-perubahan dalam hidup kamu itu membawa kamu naik ke tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Cuman banyak orang yang nggak mau ngelepas, akhirnya nyangkut apa yang dia genggam juga belum tentu baik untuk dia. Biasanya apa yang dia genggam dia paksain, dia nggak mau lepas, ujung-ujungnya nyakitin dia sendiri. Ada yang udah kayak gitu berkali-kali nggak belajar juga. Ya, Paul nomor 2. Tapi nggak apa-apa. Semua butuh ya, setiap orang butuh. Ada yang kena tampar sekali sadar, ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali baru sadar, dan seterusnya. Beda-beda. Tergantung seberapa bebel tambengnya kamu. Ya, dan aku ngelihat saat ini Paul nomor 2 jiwanya energinya sudah jauh lebih tenang dan sudah jauh lebih paham dan mengerti. Aku tidak mau lagi melawan arus. Aku mau jadi air yang mengalir dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Itu feminine energy. Karena sebenarnya alam ini mau bawa kamu ke arah-arah yang lebih baik. Cuman karena kita nggak ngelihat dibawa kemana, kita jadi nggak bisa yakin. Kita nggak bisa pegang keyakinan itu. Itulah yang namanya di dalam perjalanan spiritual, awakening feminine energy ini, ujian keyakinan kamu akan sangat-sangat diuji Paul nomor 2. Banyak orang yang nyangkut dalam hidupnya, entah di situasi rezekinya, percintaan yang gitu-gitu aja, mungkin gitu-gitu lagi, atau keulang lagi gitu, atau apa, itu karena belum adanya kesadaran ini. Kalau hidup itu satu-satunya yang terus ada dalam hidup kita itu sebenarnya perubahan. Itu nggak akan pernah nggak ada. Ya, jadi kalau tiba-tiba alam semesta mengubah hidup kamu, coba terima. Oke, saya terima perubahan ini, saya berserah.
Itu yang namanya berserah. Kayak saya menyerahkan tangan saya, kamu mau bawa saya kemana? Silahkan. Saya yakin tempat yang kamu akan bawa saya ini adalah tempat yang lebih baik dari saat ini. Orang-orang yang lebih baik yang ada dari saat ini. Situasi yang lebih baik dari ada yang saat ini. Ya, jadi untuk kamu jadi bulan purnama, mau nggak mau berubah. Bulan aja berubah. Jadi bulan sabit dulu, yang tadi aku bilang. Bentukannya kelihatannya berubah. Kasat mata kita lihat pakai mata, itu dia beda bentuknya. Kan ada bulan tadi, ya ini. Berarti perubahan-perubahan kamu ini pasti akan kelihatan sama orang. Wah, file nomor 2 sekarang kelihatannya begini ya. File nomor 2 begini ya. Dan kamu jangan pernah takut sama pendapat-pendapat orang tentang kamu. Ya. Sama seperti bulan. Banyak yang bilang cantik ya bulan, ada yang bilang ini mukanya jelek ya bulan, berantakan. Gitu. Bopeng-bopeng. Gitu ya. Tergantung perspektif manusia. Manusia mau melihat sesuatu buruk, terus silahkan. Tapi kalau dia mau melihat dengan perspektif baik, maka kebaikan mulai datang dalam hidupnya. Cahaya mulai terlihat. Itu kekuatan energi feminin itu kenapa sangat dahsyat itu seperti itu. Sedangkan dunia ini, sistem yang ada di dunia ini mematikan energi feminin kamu sebenarnya. Tetapi aku ngelihat dunia ini, planet ini, kita mau ngomongin bumi ini, semakin kesini kesadaran mulai semakin naik. Semakin banyak orang yang lebih terhubung sama feminitasnya. Energi feminin siap kembali. Era akan berubah. File nomor 2. Ya. Karena kalau kamu nggak punya energi ini, kamu nggak paham sama ini, kamu akan sangat mudah dikontrol dan dimanipulasi oleh situasi dan orang-orang di sekitar kamu, dan itulah yang diinginkan sama dunia ini. File nomor 2. Ya, alam sedang melawan. Alam nggak tinggal diam, file nomor 2. Makanya di sini alam sedang memanggil kamu. Dan kamu, perubahan kamu ini akan punya efek domino ke perubahan-perubahan yang nanti akan terjadi di sekitaran kamu. Ketika kamu sudah jadi orang versi lebih baiknya kamu, terbaiknya kamu bahkan, kamu akan banyak membawa kebaikan ke sekitaran kamu. Dan itu yang akan membantu perubahan dunia ini ke arah yang lebih baik. Kamu lihat sendiri dunia ini amburadul. Kita akan lihat bagaimana alam bertindak di sini. Karena alam tidak tinggal diam. File nomor 2 dan kamu adalah bagian dari pergerakan alam ini. Pergerakan kesadaran ini sebenarnya. Alam itu punya consciousness. Ya ada kesadarannya. Cuman beda aja sama manusia. Ya, gitu. Alam ini berbicara, bergerak, mendengar semua. Sama kayak kita. File nomor 2. Ya. Dan kalian mungkin jiwa-jiwa yang sedang terbangkit secara spiritual atau secara batin untuk melek sama ini dan mulai terhubung kembali dengan batin, intuisi, energi alam, dan seterusnya. Kamu sedang dijaga dan diarahkan untuk ini, oke? File nomor 2 cukup panjang nih, sorry ya. Di sini aku nangkep pesannya sangat-sangat dalam. Oke, kita lihat di sini. Doa sebentar ya. File nomor 2. Aku akan ambil 4 kartu dari sini. Yes, oke. Ten of Wands, Queen of Wands, Six of Wands, Five of Feathers. Elemen fire, elemen api banyak sekali. Tapi di sini api yang hadir dalam bacaan kamu file nomor 2 adalah api cahaya. Kalian ini adalah orang-orang pembawa cahaya file nomor 2. Makanya kalian lagi tersadarkan sama ini.
Jangan jadikan ini sebagai, oh saya pembawa cahaya, saya adalah pembawa cahaya. Kamu jadi melabel diri kamu sendiri, nggak perlu. Jangan bawa ego ikut-ikutan dalam proses ini. Power nomor 2, kamu akan belajar ini, nanti tenang aja. Ya, karena spiritual itu belum tentu baik semua. Ya, gitu. Semua tuh selalu abu-abu hitam putih. Ya, power nomor 2. Spiritual itu sangat bisa bersatu dengan ego manusia, tuh sangat-sangat bisa terjadi. Ya, makanya aku yakin banget dari kalian itu, kita bukan mau menghakimi, tapi ini hanya pemahaman, experience, pembelajaran. Seperti itu ya, Pak nomor 2. Kita kemana-mana ada aja orang baik dan orang gak baik. Di dalam dunia spiritual pun sama. Ya, kalau di dalam hidup sehari-hari kita kadang ketemu orang baik, ketemu orang toksik, di dalam spiritualitas ada yang baik dan ada yang toksik juga. Sama, fair, rata, nggak ada ya sebetulnya semua yang spiritual itu pasti akan baik, tidak. Karena ego masih ada bermain di sini. Ya. Bahkan ada orang yang terlihat sangat spiritual, power nomor 2, tetapi di balik layar itu toksik sekali. Atau mungkin kamu bisa merasakan itu. Kamu bisa merasakan mana yang benar-benar murni dan mana yang dari ego kok, power nomor 2. Gak ada yang sempurna ya, power nomor 2. Kamu, aku, kita semua gak ada. Tapi untuk benar-benar membawa cahaya yang seorang pembawa cahaya yang berhasil ya. Aku ngomong berhasil kenapa? Karena di sini ada kartu keberhasilannya. Adalah seseorang yang bisa memisahkan ego dan tujuan hidupnya. Dan untuk kamu menemukan titik ini, struggle kamu luar biasa di sini. 10 of Wands, 5 of Feathers ini, kalau mau dibilang kamu berperang dalam hidup kamu ya, dengan situasi-situasi yang pernah kamu hadapi kemarin-kemarin ini, mungkin sampai saat ini masih banyak yang sedang berjuang untuk ini, terus berjuang. Masa depan kamu, keberhasilan di sini ada power nomor 2. Ketika kamu sudah utuh menjadi bulan purnama, disitulah kamu menjadi si leopard ini. Disitulah kamu akan menjadi cahaya inspirasi, kesuksesan, saluran cinta, kasih, damai, rezeki, kelimpahan, apapun itu hal-hal yang baik. Kamu bisa menjadinya. Nurturer of branches. Nurturer itu kan si yang menjaga, si yang merawat. Kamu akan punya kapasitasnya untuk menjaga, merawat, membantu orang-orang banyak, dan membantu bumi ini. Tanpa kamu hidupnya terbebani. Hebat ya, bisa gitu, bisa. Tapi kamu harus belajar dulu dari beban-beban hidup kamu, sampai nanti kamu melihat ini sebagai bukan beban kamu lagi, baru kamu di situ sudah bisa, ya itu tandanya kamu sudah melewatinya. Itu tandanya challenge itu kamu sudah berhasil lewati. Kalau kamu masih membawa beban yang sama, kamu masih terbebani dengan hal-hal yang sama lagi dalam hidup kamu, berarti kamu sedang dalam proses untuk belajar di sini. Bagaimana supaya itu sudah sampai aku rasa benar-benar plong. Entah itu beban emosional, beban pikiran, apapun. Bagaimana saya melepas itu? Apakah dengan meditasi, dengan memaafkan, dengan kesembuhan? Belajar jujur sama diri sendiri juga, power nomor 2. Kenapa? Karena dalam spiritualitas ya banyak orang, saya mah sudah sembuh, saya mah udah sembuh, saya ibaratnya saya mengalir, tapi dalam kamu masih berantakan. Gak apa-apa kok untuk untuk kita mengakui kalau diri kita itu masih berjuang, masih berproses. It's okay. Kita berusaha mengalir sebisa kita, tapi bukan berarti hidup kamu jadi lepas dari tanggung jawab kamu. Hidup kamu jadi lepas dari respect yang kamu bisa berikan ke diri kamu dan orang-orang. Ya, jadi di sini memahami konsep mengalir yang sebenarnya itu seperti apa. Karena spiritualitas itu mengajarkan mengalir. Kalau kamu lihat ya kayak surrender to God, surrender to universe.
Surrender, surrender, surrender. Ujung-ujungnya orang jadi nyerah sama hidup. Ya, surrender yang sebenarnya adalah kamu surrender akan hasilnya. Power nomor 2. Cukup sampai di situ yang kamu surrenderkan. Sisanya sertai dengan upaya kamu. Sisanya kamu mau gak mau akan fighting dan berjuang untuk hidup kamu, itu gak akan kelewat. Hidup kamu gak mungkin tanpa perjuangan, tanpa komitmen, tanpa dedikasi. Gak bisa. Jadi harus balance. Kamu belajar energi feminin bukan berarti energi maskulin kamu hilang dan dibuang. Tidak. Tetapi diseimbangkan. Ya. Karena tanpa adanya energi maskulin, kamu gak akan bisa menciptakan apapun. Karena maskulin ada energi pencipta, feminin adalah energi yang menerima. Paham ya? Nah ini, kamu akan punya balance dua-duanya nih, nurturer of branches ini. Kalian ini orang-orang yang banyak menciptakan hal-hal yang luar biasa nanti di depan kalau belum. Dan itu akan menjadi jalan sukses kamu. Berarti, sukses kamu akan sangat bergantung dari seberapa kamu terbangunkan dan kesadaran spiritual kamu secara utuh. Kalau sukses kamu sampai saat ini kamu merasa ini terpending, berarti ini masih proses, masih progres dulu. Kalau hidup kamu masih banyak beban-beban yang kamu masih rasa itu beban, kamu masih ibaratnya masih berantem sama hidup kamu sendiri, berarti ini masih berproses, ini belum penuh. Makanya di sini gambarnya munculnya bulan sabit. Tapi ini masa depan kamu. Untuk jadi orang yang saluran cahaya seperti ini. Kenapa aku bilang saluran? Bukan pembawa cahaya. Kan kalau pembawa kamu ngebawa doang tapi kamu nggak salurin, percuma. Jadi kamu akan menyalurkan ini lewat apapun, bakatmu, talentamu, apapun. Dan itu yang membawa cahaya ke dunia ini. Nomor 2. Kamu sudah tidak akan lagi peduli dengan penghakiman orang, kamu pun juga tidak menghakimi siapa-siapa. Hidup merasa lebih tidak beban. Beban itu kita lihat sebagai challenge untuk kita berkembang. Tapi bukan kayak kita ngerasa beban banget gitu. Ngerti kan? Kayak beda, perspektifnya udah berubah. Orang yang sukses untuk sukses dalam perkembangan ini akan punya perspektif yang berubah. Disitulah dia sudah sangat jauh dari drama-drama kehidupan, dari berantem-berantem dan seterusnya. Dia sudah memahami akhirnya ternyata ini yang namanya damai. Tapi untuk menemukan damai saya harus berdamai dulu. Nomor 2 ini yang kayak lagi diarahin. Alam sedang membantu kamu membawa kesadaran ini untuk kamu melek di sini. Ini masih tertidur, kamu seperti masih bulan sabit yang tertidur ini. Tapi kamu berproses. Ya, aku melihat kemajuan kamu sudah banyak, tenang aja, kamu udah oke. Cuman ini kamu masih terus naik tingkat kesadarannya. Ya. Gitu. Contoh situasi kalau kita mau ngomongin tentang fluid ya, mengalir yang tadi aku bilang. Ya. Oh iya, ngalir aja, nanti juga gini. Oke, ngalir tapi dia nggak ada komitmen, nggak ada dedikasi, nggak ada berjuang di situ. Lu ngarep apa? Ngarep semesta mau kasih kamu reward atau hadiah tanpa perjuangan? Ayo, ini logikanya dipakai lagi, jangan kehilangan. Ya, logika itu sisi maskulin. Ini contoh aja ya, karena aku pernah berhadapan sama orang yang ini dari klien dari ini ya, seperti itu. Oh iya, ngalir aja, apalagi kalau yang ngalir gitu tetapi ngerusak orang lain. Misalkan kayak ngerusak waktu orang lain, ngerusak jatuhnya bukan ngerusak ya, tapi bergantung sama orang lain ya gitu. Entah itu apapun, entah itu finansial, entah itu apa. Atau masalah waktu kayak mengalir tuh gimana, kayak misalkan oh iya ya udahlah nanti kita ketemu, tapi nggak ada, kayak ngalir aja lah kapan ketemu gitu kan. Tapi nggak ada komitmen untuk waktunya. Ya. Itu bukan mengalir namanya. Itu nggak bisa komitmen. Ya, aku pernah ada di situasi ini juga. Gitu.
Mengalir dengan waktu itu bukan seperti itu. Mengalir dengan waktu, kamu tetap komitmen. Oke, misalkan besok kita atau lusa kita ketemu jam 4 misalkan. Ya kamu komitmen di situ. Tapi bisa nggak bisanya, ketemu nggak ketemunya, kalau misalkan ada apa-apa atau kayak gimana, yang ngalir, nggak maksa harus ketemu jam 4 juga. Ya lewat-lewat dikit mungkin, kalau ada macet gitu loh. Itu ngalir namanya. Ya, atau mungkin tiba-tiba ada urusan penting, kamu nggak bisa skip, urusan mendadak, mau nggak mau harus dibatalin, yang ngalir, berarti memang belum saatnya ketemu. Tapi kalau dari awal nggak ada komitmen ketemuannya, aku nggak akan ladenin. Itu kalau aku. Kenapa kamu nggak respect energi saya? Saya meluangkan waktu saya untuk kamu. Ya, kamu nggak respect itu, bye. Nggak repot. Aku juga nggak ambil pusing, nggak ini, oke, ya next time ketemunya kapan, yang ngalir aja, aku balas gitu. Ya, bukan berniatan untuk membalas gimana ya, cuman paham kan maksud aku ya, karena lu maunya gitu ya udah. Ya sekarang gini, kita semua punya sistem yang kita bentuk dalam hidup. Kamu juga, aku yakin, kamu mungkin punya jadwal ya aku misalkan hari ini ada, mungkin aku planning untuk udah ini. Ya kamu mau ketemu atau berjanjian waktu sama orang, ya kamu komitmen. Kamu kalau masih belum bisa menghargai waktu orang lain, jangan harap waktu hidup kamu ini bisa dihargain sama alam ini. Power nomor 2. Ini contoh aja ya, untuk beberapa dari kamu ini. Kamu nggak bisa kasih komitmen di situ, kamu akan ketemu orang-orang yang nggak bisa komitmen sama kamu dalam segi waktu yang itu tabur tuai semua. Ya, jadi ingat ya, mengalir itu adalah dengan hasilnya saja. Tapi dari awalnya, effortnya, upayanya itu wajib. Tanpa itu tak akan termanifestasi apapun. Itu kunci manifestasinya. Kalau kalian yang belajar LOA dan lain-lain, oh iya, kita memanifest, kita berserah gitu kan, ngalir, nanti akan datang ke kita. Tapi ingat, kalau kamu manifest tapi tiap hari kamu cuma ngongkang-ngongkang kaki di rumah doang, rebahan doang, nggak ada. Terus nanti kayak kenapa Tuhan nggak ngabulin doa aku? Lah, piye? Ya, ada orang yang udah upayanya 1000%, tapi apa yang dia inginkan seperti belum kebuka pintunya. Berarti mengalirnya yang belum beres. Karena dia ekspektasi itu harus datang cepat, harus di waktu yang dia mau. Ya padahal ya, semesta alam ini mau memberikan ke kamu ya suka-sukanya dia lah. Mau berinya kapan? Kalau dia rasa kamu belum siap menerimanya, gak akan datang. Mau kamu ngomongin tentang jodoh, rezeki, dan lain-lain. Ya, ini, kamu dalam situasi ini, kamu sedang belajar, ini yang akan membawa kesadaran naik dalam spiritualitas kamu, power nomor 2. Ya, itu energi feminin ini, energi yang sangat bisa ikut dalam kalkulasi alam semesta ini. Alam semesta ini juga berkalkulasi, jangan salah. Ya, alam semesta ini juga berencana. Ya. Jadi kalau kamu mau hidup kamu lebih baik, tetap punya rencana, tetap punya planning. Itu harus, jangan planningnya kamu buyarkan juga. Oke, power nomor 2 ini, alam sedang memanggilmu untuk kesadaran ini, power nomor 2. Ini adalah kunci sukses kamu di depan. Kamu ngerti sama ini, kamu utuh dengan pemahaman ini, kamu lihat seberapa banyak yang kamu bisa ciptakan kebaikan ke depan ini. Untuk diri kamu sendiri dan orang-orang sekitaran kamu. Sukses kamu, ada tujuannya, power nomor 2. Ini akan selaras dengan tujuan hidup kamu. Dengan misi jiwa kamu dan lain-lain. Oke, kita lihat di sini dari kartu-kartu lainnya. Aku doa sebentar. Nomor 2, kita lihat ya. Oke. Ya. Lihat ya, nih ada End Spirit. Time to collaborate. Alam
semesta ini meminta kerja sama kamu. Ya, kamu mau hal-hal yang kamu inginkan? Saya tunggu respon kamu. Saya tunggu langkah kamu. Saya tunggu keberanian kamu dalam mengambil langkah keyakinan itu. Tanpa itu, saya nggak akan kasih kamu apa-apa. Tuh, alam kita seperti itu. Fair. Ya, power nomor 2. Ingat ini. Ini kamu akan ingat sampai seumur hidup kamu. Ya, di sini kita ada flamingo spirit, embrace the in-between. Ini yang seperti aku tadi bilang, kamu sedang ada in-between, di tengah-tengah proses transisi kamu. Awal transisi sama akhir transisi, kamu masih di tengah-tengah di sini in-between. Nah, di tengah-tengah in-between ini, yang kadang maju, terus nanti kepukul mundur lagi. Maju, kepukul mundur lagi. Itu, makanya aku bilang struggle, challenge-nya di sini ada. Tapi niatan aku di sini untuk membacakan ini ke kamu, supaya kamu bisa beresin ini. Tapi butuh upaya. Nih, semut ini kan juga ngomongin tentang kerja keras. Kerja keras bukan berarti kamu kerja lembur banting tulang dari pagi sampai pagi lagi, bukan seperti itu. Tetapi effort, dedikasi, dan niatan kamu konsistenkan di situ. Komitmen ke sana. Ya, kamu bisa komitmen sama hidup kamu sendiri, disitulah sukses kamu akan datang. Hal nomor 2. Apapun tujuan kamu. Oke? Ya, di sini ada and then we have Panther Spirit, reclaim your power. Kamu paham sama ini, kamu ketemu sama kekuatan kamu. Kamu orang-orang yang kuatnya luar biasa. Karena kalau orang nggak kuat, nggak mungkin kamu bawa tugas ini. Kalian ini punya tugas di dunia ini yang aku lihat. Nanti kamu akan paham sendiri tugas itu apa, aku ngomong apa. Kalau sekarang beberapa dari kamu, ya apaan sih, tugas apaan sih, gitu ya. Cuman ya, nanti kamu akan lihat sendiri maksud aku apa. Aku nggak mau terlalu banyak ngomong ke sana karena akan out of topic banget nanti, panjang, ya, gitu. Tapi reclaim your power. Kamu akan menemukan kekuatan kamu dengan cara seperti ini. Kekuatan untuk memanifestasi, kekuatan untuk membawa banyak hal-hal positif dan hal-hal baik. Dan di sini kita punya armadillo, set healthy boundaries. Ya, di satu sisi dalam fase transisi ini kamu belajar bagaimana menciptakan dulu. Kan kita kan ngomong dari tadi tentang menciptakan manifestasi. Sekarang manifestasi batasan sehat dulu dalam hidup kamu. Itu bisa dimanifest. Ya, gitu. Jadi belajar apa sih yang masih mungkin kurang sehat dalam batasan-batasan hidup aku. Coba banyak baca-baca tentang yang namanya boundaries. Ya, boundaries itu apa, batasan-batasan hidup apa ya, kamu googling aja batasan-batasan hidup, boundaries, kamu banyak baca-baca, online banyak kok. Ya, ada yang podcast, ada yang apa segala macam. Itu bagian dari effort kamu untuk berkembang. Ya nih, perkaya diri kamu dengan pemahaman dan ilmu pile nomor 2. Ilmu itu mahal. Ya, kalau kamu mau diri kamu mahal, kamu layak akan kesuksesan yang besar. Perkayalah diri kamu sendiri dulu. Oke, power nomor 2, aku ngelihat ini kamu calon orang-orang berhasil. Tapi struggle kamu adalah cerminan kamu di sini untuk kesadaran batin, kesadaran spiritual. Semakin kamu struggle dalam apapun situasi hidup kamu, itu pasti ujung-ujungnya larinya ke sini, ke pemahaman spiritual batin kamu lagi. Sampai kamu ngerti, sampai struggle itu rasanya sudah tidak struggle lagi. Berarti kamu sukses lewatin itu. Ya. Jadi belajar energi feminin, energi menerima, energi mengalir, bukan berarti kamu nggak punya keberanian, komitmen, dan action. Ya, seperti itu. Harus diseimbangi. Ya, karena kalau nggak seimbang akan kacau. Contoh, banyak orang spirit yang ini ya, ibaratnya lagi dalam perkembangan spiritualnya, atau orang spiritual yang kayak terlalu feminin juga nggak baik. Ya, ya gitu, jatuhnya nggak ada usaha. Jatuhnya cuman mau berharap suatu saat uang turun dari langit misalkan gitu. Ya kali, halu aja sampai mati. Ya nggak bisa seperti itu. Sorry ya, aku stylenya memang apa adanya. Tapi niatan aku di sini.
bawah kesadaran. Pesannya seperti ini, kembali ke kamu menerimanya seperti apa. Aku hanya pengantarnya saja. Ya, power nomor 2. Oke. Di sini ada beberapa energi zodiak yang hadir. Sebelum aku tutup ya bacaan ini. Nah, sama ada Shio juga di sini. Nah, ada kalau di sini yang muncul tuh Shio Macan aja sih. Ya. Gitu nih. Kenceng nih Paldo Shio Macan. Tapi kalau zodiak di sini hadir Fire, Sanse, Aries, Leo, Sagittarius hadir. Gemini, Libra, Aquarius juga hadir. Ya, satu lagi Virgo. Aku melihat ada energi Virgo di sini. Kayak hermit mode ya gitu. Oke, itu aja sampai di sini bacanya. Semoga sudah bermanfaat dan sonnet. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Namanya sama Winseling juga. Ya, kalau mau tanya-tanya, jangan malu-malu, biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana untuk personal sama aku. Ya, dan beberapa bulan belakangan aku ada buka, ini by request ya, sesi spiritual coaching atau spiritual learning. Ini khusus bagi mereka-mereka yang lagi dalam perjalanan seperti kamu sebenarnya. Ini maksudnya dalam perjalanan keterbukaan spiritualnya, kebangkitan spiritualnya. Mungkin masih banyak pertanyaan tentang spiritualitas diri yang kamu masih belum paham. Kalau kamu rasa aku bisa bantu, silahkan. Itu aku bikin itu tujuannya untuk hal ini ya. Lalu yang kedua adalah tarot coaching atau learning. Itu khusus bagi yang memang mau serius memakai kartu sebagai media spiritual ya, dengan cara yang tepat, dengan etika yang tepat, dengan energi yang tepat. Aku akan bagi semua ilmu aku di situ jika kamu terpanggil saja ya. Dan ya, intinya ini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan. Kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang dibutuhkan saja, ya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak Pak nomor 2 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck untuk kamu dalam perjalanan jiwa kamu ke depannya. Semoga kita ketemu lagi di readingan aku yang berikutnya. Thank you so much, take care and have a nice day. Pak nomor 2, bye-bye, see you. Halo Pak nomor 3, bagi kalian yang memilih kartu ini adalah bacaan kamu, sorry ya, yang judulnya Alam Sedang Memanggil Kamu. Ya, kita lihat di sini memanggilnya untuk apa, ke arah mana, bagaimana. Kita langsung lihat aja. Kartu yang kamu pilih dulu ya, Pak nomor 3. Di sini yang kamu pilih kartunya Ocean, Depth, Darkness, Unknown, Time to deep dive and discover your own depths. Ya, jadi ini kayak ada semacam energi kedalaman kalau untuk Pak nomor 3 nih di sini. Beberapa dari kalian lagi terpanggil kayak untuk terhubung dengan laut lagi. Ya, energi itu berbeda-beda ya. Ada energi gunung berbeda, energi laut berbeda. Jadi alam ini punya banyak energi. Cuman mungkin jiwa kamu lagi butuh energi ini, air, ya, water energy di sini. Gitu. Jadi entah mungkin kamu ketarik untuk tinggal di tempat yang mungkin banyak elemen airnya, atau mungkin kamu lagi kepanggil untuk ke pantai mungkin untuk membasuh diri kamu di situ, atau lagi sering tiba-tiba kayak kok lagi sering mandi ya gitu kan, air juga ya gitu. Ini kan dia nyelam ya. Gitu. Atau mungkin mandi garam karena kan air laut itu kan ada garamnya. Ya gitu. Jadi kamu ini sebenarnya saat ini lagi ada di dalam fase kesadaran lebih dalam. Dalam artian menemukan apa yang tadinya kamu nggak temukan dalam hidup kamu atau belum temukan dalam hidup kamu. Ya, tapi ini ditemukannya dengan bagaimana? Dengan kamu menyelam ke dasar batin diri kamu sendiri di sini. Ya, kayak kamu tuh diving, tapi divingnya ke kedalaman diri kamu sendiri. Menemukan sesuatu yang tadinya kamu nggak sadar ada itu di dalam kamu. Lewat situasi-situasi
yang membawa ketidaktahuan untuk kamu, atau seperti seolah-olah gelap gitu loh hidup kamu. Ya, atau beberapa dari kalian dealing sama energi gelap, ada juga. Karena di sini ada elemen darkness-nya. Tapi intinya, kayak kamu lagi ditaruh di posisi dimana kayak kamu bener-bener nggak tahu aku tuh ke depan akan gimana, akan ngapain mungkin, hidup aku itu kayak bener-bener blind gitu loh. Ya, kalau mata kamu ditutup itu kan jadi gelap ya, kamu nggak bisa lihat apa-apa. Nah itu rasanya tuh kayak gitu. Supaya apa? Kamu tuh ditempatkan di posisi ini dalam hidup kamu. Alam membawa kamu sampai ke titik kamu buta seperti ini. Supaya kamu nggak mencari jawaban di luar. Jadi matamu ditutup. Kamu nggak bisa lihat lagi keluar, tapi kamu bisa lihat ke dalam. Ya, makanya orang-orang yang mata batinnya sebenarnya cukup terbuka gitu ya, kalau dia merem, dia akan lebih gampang ngelihat. Itu kenapa? Karena kamu nggak terdistraksi dengan apa yang ada di luar yang kamu lihat sehari-hari. Banyak dari kalian yang sedang menarik diri dari apa yang kamu lihat sehari-hari. Entah itu sosial media, ya, entah itu kamu menarik diri dari ya apapun yang membawakan kamu seperti terdistraksi dari tujuan utama kamu saat ini, yaitu nyelam ke dalam diri kamu sendiri. Kamu lagi ada di fase ini, power nomor 3. Menemukan kedalaman diri. Karena sesuatu yang kamu temukan ini, yang kamu masih belum tahu, ini baru nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu yang belum terjawab. Baru nanti akan menjelaskan jalan yang terpilih untuk kamu apa. Ketika kamu menemukan ini, baru yang tadinya kamu gelap nggak ngelihat apa-apa, jadi kelihatan titik terangnya. Kamu tahu kamu harus jalan kemana. Kamu tahu arah hidup kamu kemana lagi. Ini tujuan dari perjalanan kamu tuh untuk menemukan ini. Tapi untuk menemukan titik cahaya itu, ya kamu harus melakukan nyelamnya ini dulu. Tapi kalau kamu terlalu ngelihat apa yang ada di luar sana, kamu akan selalu terdistraksi untuk ini. Seolah-olah hidup kamu bergantung dari semua hal yang ada di luar sana. Entah ini seseorang yang kamu terus kintilin gitu misalkan. Kuntilin, bukan kuntilin ya. Gitu. Maksudnya kayak terus kayak kamu, misalkan kamu follow seseorang, atau mungkin ini orang yang kamu sebenarnya ada sedikit elemen obsesi kamu mungkin di situ. Ya. Seolah-olah kayak kamu kepisah dari diri kamu sendiri. Atau apapun, entah itu bisa seseorang, atau dunia maya, atau kayak anything. Dunia maya itu bisa macam-macam ya. Intinya kamu memakai visualisasi kamu untuk melihat ke sana. Bukan berarti kamu akan ibaratnya mata kamu ditutup sepenuhnya sampai kamu nggak boleh lihat kayak orang buta gitu ya, nggak boleh ngeliat apapun, bukan. Tetapi fokus untuk kesini tidak hilang. Paham ya, power nomor 3. Jadi ini bukan sesuatu yang ekstrim. Kayak, oh saya harus dari pagi ke pagi lagi menyelami diri. Ya enggak. Kelelep kamu kalau nyelam terus. Napasnya habis. Meninggal. Ya, menyelam, tapi habis itu oke keluar lagi, ngelihat lagi di luar ada apa. Tapi nggak lupa untuk nyelam juga. Ya. Tujuannya sebenarnya untuk kamu tidak lepas dari diri kamu aja. Ya kan kalau kita habis nyelam di laut, kita keluar dari laut kan kita ngelihat ya, misalkan ada pantai, kita ngelihat ada langit gitu-gitu kan, banyak tuh. Terus kita lupa sama apa yang ada di bawah kita gitu kan. Nanti oh ya, saya sadar lagi saya harus nyelam ke bawah lagi gitu. Jadi kamu lagi saat ini di dalam fase untuk menguatkan akar spiritual kamu, makanya ini gambarannya nyelam ke bawah. Dan banyak dari kalian yang akan ketemu sama hal-hal yang cukup surprising ya. Kayak cukup surprising itu kayak cukup nggak terduga gitu. Oh ternyata diri saya begini ya. Ternyata saya selama ini begini ya. Ternyata saya punya bakat ini ya. Nah, gitu. Ternyata saya selama ini memenjarakan diri saya di dalam situasi ini. Ternyata saya selama ini mensabotase diri saya dengan cara seperti ini. Jadi kayak akan banyak penemuan-penemuan di sini tentang diri kamu yang sebelumnya kamu buta sama itu. Kenapa? Karena kamu mulai
perhatiannya itu ke dalam, bukan keluar kamu lagi. Ya, perhatian keluar itu kayak mungkin berharap orang lain, dari orang lain bergantung dengan orang lain atau kayak gimana, atau terlalu terobsesi dengan dunia yang ada di luar kamu sehingga kamu lupa dengan diri kamu sendiri. Dan sayangnya sistem yang ada di kehidupan kita saat ini ya, di dunia kita saat ini terus memaksa orang-orang untuk melihat apa yang ada di luar, bukan di dalam. Kesadaran manusia itu lama-lama hilang perlahan. Jangan lupa, alam tidak diam. Ya, manusia itu numpang hidup di alam. Jangan lupa sama tanah nenek moyangmu ini. Ya, itu manusia udah mulai lupa nih sama asal mereka. Pasal 3. Ini yang sedang terjadi di luar sana. Kamu lihat sendiri dunia ini seperti apa. Aku nggak usah jelasin panjang lebar. Satu aja dari kamu yang bisa membawa perubahan ini, efek dominonya akan besar sekali. Dan mungkin ini tujuan bacaan ini. Alam sedang menitipkan pesan ini untuk file nomor 3. Karena niatan aku di sini untuk menarik pesan alam untuk kamu, file nomor 3. Dan kamu sebenarnya sedang dipanggil-panggil untuk ini. Bagi kalian yang terpanggil untuk ke laut lagi, itu ada artinya. Ayo, kalau nggak jadi terus. Ayo dibulatkan tekadnya. Upayakan. Karena begitu kamu kesana, kamu akan terhubung dengan energi alam yang sedang memanggil kamu ini. Ya, kalau nggak bisa, ya seenggaknya mandi air garam. Karena kan garam itu dari laut juga. Sama. Ya. Tapi kamu bawa dalam doa kamu. Pasal 3. Minta petunjuk, penerangan. Jalan yang terbaik untuk kamu. Jalan yang paling selaras untuk kamu tuh gimana? Petunjuk arahan, upayanya adalah kesadaran untuk ini yang tadi aku bilang. Dunia luar itu distraksi yang sangat besar dalam hidup kamu. Contoh yang single, ngelihat couple di online, mungkin terdistraksi. Kayak aku pengen jadi begitu, aku pengen jadi begitu. Terus kayak akhirnya terjebak di ininya, di angan-angannya. Ya, keinginan boleh, tapi jangan kamu terjebak di sana. Masuk ke dalam sini, keinginan kamu baru nanti bisa dibikin jalannya. Oke? Pasal nomor 3 itu hanya perumpamaan aja. Atau malah ada yang kayak pahit dengan dunia luar. Ya, misalkan mungkin hidup dia nggak sempurna ya, menurut dia gitu ya. And then dia ngeliat di luar ada apa, orang misalkan pasangan yang mesra, terus dia pahit gitu loh. Atau kayak gimana. Iri dengki timbul di situ. Bagaimana kamu bisa mengidentifikasi iri dengki ini kalau kamu nggak nyelam ke dalam diri kamu sendiri untuk nemuin itu dan menyembuhkannya? Ya, pasal nomor 3. Ini pesan alam yang sangat strong meskipun abstrak ya, pasal nomor 3. Sorry, aku lagi berusaha. Maksudnya aku berusaha untuk menerjemahkan pesan-pesan ini. Oke, pasal nomor 3 kita lihat ya. Aku doa sebentar. Oke, kita lihat petunjuk lanjutannya di sini. Ya. Aku nggak baca kartu kebalik. Two of Wands. Judgment. Ya. Spirit of Freedom. Chariot, sorry ya. Sama Strength. Ya. Ya, jadi yang aku cari itu juga kayak ada diri kamu itu yang seperti saat ini alam sedang memanggilmu untuk menemukan kebebasanmu kembali. Entah kenapa di sini ada elemen kebebasan. Aku nggak heran kalau pasal nomor 3 ini gak sedikit dari kalian yang mungkin baru putus, baru kehilangan sesuatu,
baru kehilangan pekerjaan, dan seterusnya. Ya, kalau memang itu terjadi, percayalah itu bagian dari rencana alam ini untuk kamu. Kamu ada di dalam fase menemukan keselarasan lebih tinggi. Jadi kalau kamu ada fase-fase kehilangan tersebut, itu sebenarnya kamu sedang dibebaskan dari apa yang sudah tidak lagi selaras untuk kamu. Atau tidak lagi selaras untuk masa depan kamu yang baik. Nih, freedom, open heart. Ya, jadi buka hati, buka pikiran. Ini perspektif yang aku bisa berikan ke kamu, Pahala nomor 3. Ya, jangan menghakimi diri kamu. Jangan menghakimi orang lain dalam apapun situasi ini, Pahala nomor 3. Apapun bentuk perasaan kehilangan kamu di sini, itu ilusi. Itu ilusi kenapa? Karena kamu belum nyelam ke bawah untuk melihat yang sebenarnya itu terjadi di sini apa. Rencana alam untuk kamu tuh sebenarnya apa? Ada di sini. Ya. Matahari yang terbenam akan terbit kembali. Tapi terbit kembali itu lebih cerah, lebih bersinar untuk kamu. Jadi kamu lagi ada di dalam fase hidup di mana kamu akan melihat jauh lebih dalam. Yang biasanya mungkin kamu cuma ngelihat di permukaan air aja apa yang ada di situ, tapi ini kamu nyelam ke dalam dan kamu akan lihat ternyata seperti ini. Dari situasi-situasi kehilangan saya ternyata menemukan diri saya versi yang lebih dalam lagi. Saya menemukan kedalaman diri saya yang sebelumnya saya nggak lihat. Ya kadang kita akhirnya bisa nemuin itu ya karena kita harus lewatin kehilangan dulu, kita harus lewatin kepahitan dulu. Ya. Sama seperti kamu nyelam ke bawah laut, ke dasar laut untuk menemukan sesuatu, kamu kehilangan nafasmu dulu. Ya kan nafas kamu kan lama-lama hilang tuh oksigennya. Ya. Dan kamu harus berenang ke bawah gitu loh. Itu ke bawah dan di bawah itu gelap. Kamu nggak tahu di bawah ada apa. Tapi saya yakin di situ aku akan menemukan hal baik. Dan biasanya orang yang habis lewatin fase kehilangan ini masuk ke dalam fase kehilangan arah. Ya, entah dia kehilangan situasi atau kehilangan seseorang atau kehilangan apa-apa, dia kehilangan arah. Ada yang kehilangannya juga ini ya macam-macam di sini. Ada yang mungkin putus atau ini, ada yang maaf mungkin kehilangan ditinggal, meninggal ada. Pahala nomor 3. Ini kalau yang sudah terjadi ya bukan berarti kamu akan mengalami itu, tidak. Ini yang sudah terjadi kemarin. Tapi dari semua kejadian ini, kehilangannya itu ilusi. Dan di sini kamu akan memahami kenapa itu harus hilang. Dari situ kamu akan menemukan kembali panggilan hidup kamu yang sebenarnya. Contoh, banyak banget situasi di luar sana ya. Ini selama ini aku kasus-kasus personal klien-klien ya seperti itu, banyak banget mereka-mereka yang menemukan tujuan hidupnya setelah mereka kehilangan pekerjaannya atau kehilangan pasangannya. Banyak sekali yang seperti itu. Ya, gitu. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah ngelewatin ini juga. Tapi kali ini lagi ada yang maksudnya lagi mau menggali lebih dalam lagi diri kamu di sini. Mungkin kamu siap untuk tahapan berikutnya. Tapi kalau kamu yang lagi di posisi yang tadi aku bilang ini akan membawa kamu untuk menemukan kekuatan terdalam diri kamu. Setelah kamu paham sama ini, jiwa kamu akan merasakan kelegaan dan kebebasan. Kebebasan untuk melakukan apapun yang menurut kamu baik. Karena kamu sudah punya kekuatannya untuk melakukannya. Gak semua orang punya keberanian dan kekuatannya untuk menyelami laut yang dalam. Ingat itu Pahala nomor 3. Tapi kamu adalah orang-orang kuat itu. Ya, gitu. Iya, ini panggilan alam ini kenceng banget sih untuk kamu. Ya, ada hubungannya sama air, ocean, atau sesuatu yang ada di laut sana. Ya, ini kembali lagi ke kalian yang paham aja. Oke. Atau kalian mimpi terus nih.
Ya lagi di air atau di mana, di laut gitu-gitu. Oke, aku doa sebentar. Ya karena itu semua petunjuk alam. Ya, kalau nomor 3. Oke. Sorry ya, aku ambil 4 kartu ini aja yang tadi keluar. Karena memang aku cuma mau ambil 4 tadi kebanyakan. Aku balikin. Oke, di sini ada Rabbit Spirit. Now is a lucky time. Ya, kata kuncinya di sini adalah now, sekarang. Kagak lagi entar. Sekarang. Karena sekarang lagi momentumnya. Lucky time itu maksudnya ya kamu ada lagi di dalam waktu yang sebenarnya tepat untuk apapun langkah yang kamu mau ambil ini. Jadi jangan ragu di sini dibilang ya sama pengambilan langkah kamu. Ya, di sini kita punya Nightingale Spirit, love is all around. Dengan kamu menyelami diri kamu di sini, kamu akan lebih banyak melihat cinta di luar sana ketimbang kepahitan, iri dengki yang tadi aku bilang itu loh, misalkan kita main sosial media dan lain-lain. Tapi kamu juga harus tumbuhkan environment ini. Dalam artian mulailah pilah-pilah apa yang kamu lihat dalam sehari-hari kamu. Apakah itu malah membawakan anxiety untuk kamu? Apakah itu malah mendistraksi kamu dari kedalaman diri kamu sendiri? Karena diri kamu yang paling bijaksana adalah kamu temukan ketika proses ini kamu jalanin. Tapi kan kadang manusia dengar sosial media orang ngomong apa, gue percaya nih sama orang ini. Padahal orang nggak tahu jelas, nggak ada kredibilitasnya. Nonton TikTok, nonton apa gitu ya, IG dan lain-lain seperti itu. Influencer ngomong apa, boleh terima, anggaplah itu sebagai opini. Tapi kalau kamu banyak menyelami diri kamu sendiri, alam akan memberi sinyal ke kamu, yang mana yang benar dan gak benar. Bukan berarti kita menghakimi ya, bukan berarti kita ngejelek-jelekin orang, bukan. Tapi kamu akan membawa vibrasi kebenaran alam ini. Sehingga mungkin algoritma yang nanti akan ada di kamu ketika kamu membuka sosial media akan menjadi hal-hal yang lebih positif. Kamu akan ketemu banyak channel-channel atau orang-orang yang memang membawa kebaikan. Ketimbang ngebawa drama di sosial media, attention yang gak jelas. Banyak orang gila di situ. Gila dalam artian mentalnya gila, yang pengikutnya ya gila juga tuh sama-sama. Ya, gitu. Tapi aku ingat ya, aku di sini bukan karena ya kita ngomong realita aja, fakta. Aku nggak menghakimi satu siapapun, nggak ada. Aku nggak menyebutkan A, B, C, D, E, tidak. Karena ini banyak. Ya, kalau kamu nggak mau ikutan gila menjadi manusia yang tidak waras di dunia ini, bawalah kesadaran dan kewarasan kamu kembali dengan menemukan diri kamu di sini. Jangan gampang kegiring informasi-informasi yang kamu lihat di luar sana. Kalau kamu mau benar-benar ada di dalam kebenaran semesta alam ini, satu-satunya cara untuk masuk ke dalam diri kamu ini. Disitulah ilusi-ilusi kegelapan ini akan semakin susah nutup mata kamu. Karena kamu akan selalu bisa melihat dengan cahaya. Ya, contoh, simple. Aku bukannya gimana-gimana, yang aku bisa contohin ini karena ini yang aku tahu dan aku jalanin sendiri. Aku seperti ini. Nih, baca kartu seperti ini. Ya. Kalau emang udah jalannya, aku bisa ngelihat. Mau ditutup kayak apapun, energinya dan lain-lain mau ngumpet kayak apapun, aku akan bisa lihat. Kalau memang itu tujuannya untuk membawa kebenaran. Kalau emang itu tujuannya untuk menciptakan hal baik, semesta alam ini pasti akan menterangkan cahaya itu supaya kamu bisa lihat itu. Ya, orang yang seperti kamu ini, kalau kamu udah kebentuk secara spiritual seperti ini, power nomor 3, kamu akan dengan sangat mudah merasakan niatan tidak baik dari orang lain. Dan orang lain gak bisa sembunyi dari kamu. Bukan berarti kamu cari-cari, kamu kepo-kepoin, gak perlu.
Kamu cukup jalanin apa yang kamu jalanin. Kalau kamu perlu tahu, alam akan kasih tahu kamu. Asal tujuannya jelas. Ya, jangan kamu cari-cari ini ya, dalam artian kan kadang, maaf ya. Nih, ini yang makanya banyak banget miskonsepsi di luar sana tentang kartu tarot seperti ini. Itu dipakai untuk alat kepoin orang. Itu kamu akan kena karma. Kalau nggak ada tujuan baiknya. Enggak. Ya, hati-hati ya, soal nomor 3. Tujuannya harus jelas dulu. Untuk apakah? Kesembuhan kah? Minta petunjuk kah? Atau cuma sekedar kepo, iseng, atau kayak apa? Ini contoh ya, banyak tarot ini dipakai dengan cara yang nggak baik. Makanya aku buka kelas tarot itu sebenarnya untuk pemahaman ke sana juga. Ini bukan ini, aku cuman jelasin aja. Cuman ini aku bagikan ini secara general ya, maksudnya untuk kalian semua yang nonton file nomor 3 ini, hati-hati. Apalagi ya sampai kamu misalkan beli sendiri nih kartu gini, ya kamu mau pakai buat kepoin orang gitu-gitu. Wah, alam akan nyambet kamu balik itu pasti. Dan hidup kamu yang malah jadi nggak tenang. Hidup kamu yang malah direcokin orang terus. Itu tabur tuai. Ya, file nomor 3. Ini entah kenapa aku sampaikan ini untuk beberapa dari kamu. Kamu nggak perlu kayak gitu untuk merasakan kebenaran. Cukup kamu nyelam sama diri kamu sendiri, insecurity kamu akan hilang sendiri. Kamu akan punya keyakinan kalau semesta alam ini maha adil. Kalau saatnya kamu tahu, ya kamu akan tahu. Kalau enggak, ya wes. Nggak usah dikorek-korek, nggak usah kepo-kepo. Ya, karena hidup kamu akan hancur di situ. Ini banyak kejadian di orang-orang ya yang kerjaannya tuh ngorek-ngorek data-data pribadi orang, misalkan kayak gitu. Ya, entah itu handphone, entah kan zaman sekarang kan canggih ya, kayak ditaruh alat spying gitu ya. Nah, alat pemantau dia kemana. Hati-hati kamu. Alam ini melihat, merekam segalanya. Ya, ingat tabur tuai. Kamu merusak, tidak menghargai privasi orang, privasi kamu yang akan habis. Ini contoh. Ya, file nomor 3. Ya, jadi di sini kamu memahami, nggak apa-apa kita nggak tahu sekarang. Kamu nggak harus tahu semuanya sekarang. Kamu akan tahu di saatnya. File nomor 3. Dan itu akan jauh lebih sehat untuk kamu, dan secara karma akan jauh lebih baik untuk kamu. Oke? Believe in the unknown. Sama seperti kan aku bilang, kita nyelam ke laut itu gelap, kita nggak kelihatan apa-apa, tapi kita terus nyelam ke sana. Kita ngerasa aman, kita terus dijagain. Dan akhirnya sampai bawah nggak kenapa-napa. Malah ketemu harta karun gitu. Ya. File nomor 3. Oke, di sini ya, love is all around. Jadi semakin kamu bisa punya mindset yang seperti ini, vibrasi kamu berubah menjadi energi yang jauh lebih merasakan cinta dalam diri dan menumbuhkan cinta itu di dalam diri kamu. Kamu akan semakin banyak menemukan orang-orang baik dalam hidup kamu. Yang sayang sama kamu, yang care sama kamu. Bukan orang-orang yang jatuhnya ya sama-sama jadi toksik gitu. Aku nggak bilang kamu toksik, tapi cuman situasinya jadi toksik. Ya. Kalau kamu mau cinta, kamu dibalut dengan cinta sedalam hidup kamu, ya ini petunjuk kamu. Kamu sedang ada di dalam pemahaman ini. Oke? Di sini kita ada Chaos Spirit, the miracles are endless. Nah, ini ketika kamu sudah paham dengan ini. Ya, ketika kamu sudah terbebas dari apapun dinamika atau pola yang ternyata toksik di dalam diri kamu, disitulah kamu akan jauh lebih melihat keajaiban, hal-hal positif, mukjizat-mukjizat cinta terjadi di luar sana. Di hidup kamu. Ya. Orang yang gak percaya dengan keajaiban, mukjizat, adalah orang yang masih terjebak dalam kepahitan. Itu sudah pasti. Lagi-lagi, aku bukan menghakimi.
Justru kalau memang kamu ada yang rasa seperti itu, di sini aku bantu buka mata kamu. Miracles itu nggak ada ujungnya. Kenapa? Aku hidup sering banget ngelewatin banyak keajaiban-keajaiban yang dipikir pakai otak, pakai logika itu nggak make sense. Ya, dan menurut aku itu ajaib. Dari hal kecil sampai hal besar, ajaib. Hal kecil yang ajaib ya, sesimpel kayak aku hari ini kok lagi, kan aku nih ada tanaman-tanaman kayak gini kan di rumah ya, terus kayak lagi pengen bunga nih kayaknya, tapi ntar deh gitu, nanti mungkin lihat-lihat atau kayak gimana. Hari itu juga ada yang kirim aku bunga, pot bunga. Itu hal kecil, hal besar nggak usah aku sebutkan, ada ya, seperti itu. Intinya di sini ada Chaos Spirit, and itu yang ngomongin tentang itu, miracles are endless. Jadi kadang manusianya sendiri yang membatasi keajaiban itu terjadi dalam hidupnya. Seolah-olah keajaiban itu tidak ada, tidak nyata, sehingga itu beneran tidak menjadi kenyataan untuk dia. Dia hidup di dalam kepahitannya. Itu orang-orang bitter, ada. Ya, kamu tinggal pilih kamu mau jadi yang mana nih. Power nomor 3. Oke, we have Buffalo Spirit di sini. The abundant universe will provide. Alam ini sedang memanggil kamu, ya, untuk ibarat ini kalau dia bisa ngomong sama kamu nih. Ini yang aku dengar dengan sangat jelas. Alam semesta tanpa batas. Alam ini mau kasih kamu apapun, sebesar apapun, saat ini, detik ini juga bisa, kalau dia mau. Ya, jadi jangan meng-underestimate, jangan menganggap remeh kekuatan alam. Power nomor 3. Ini bukannya gimana, tapi ini ada energinya. Alam semesta ini sistem yang sangat canggih di luar nalar manusia. Ya, dia tahu kamu perlu apa, dia tahu isi dompet kamu, dia tahu isi hati kamu, dia tahu isi kepala kamu, semua udah tahu. Kebutuhan-kebutuhan kamu. Ya. Nih, abundant universe. Ingat kalau semesta alam ini abundant, berkelimpahan energi yang tanpa batas. Hanya manusia yang berpikirannya terbatas. Ya, ini terus muncul di dalam ini bacaan kamu nih tentang ini. Ini sebenarnya mirip-mirip pesana 2 kartu ini. Oke. Power nomor 3. Seperti lautan ya. Manusia aja sampai sekarang masih belum mengeksplor seluruh laut. Ya, masih banyak laut-laut yang tidak, ya akhirnya kan nyerah sendiri kan untuk eksplor laut ya, seperti itu. Laut aja nggak mampu kita untuk mengeksplor secara keseluruhan. Apalagi alam semesta ini. Sadar ya, kita manusia itu banyak keterbatasan. Power nomor 3. Tapi bukan berarti kita punya cara berpikir yang terbatas. Kamu buka batas-batasan ini, ya, sadar di sini dengan apa yang tadi ya, rencana semesta alam ini. Kalau kamu kehilangan apapun, itu kamu buka lagi pikiran kamu. Kalau sebenarnya mungkin saya diselamatkan dari situasi-situasi yang tidak tepat untuk saya. Contoh, seseorang yang putus dari pacarnya, ya ampun dia ngerongrong ini gitu ya, nggak apa-apa, sakit, sedih, wajar. Tapi sampai bertahun-tahun masih di bawah penyesalan, masih belum bisa terima mungkin, ya, itu menurut aku, kamu ngapain ngegenggam sesuatu yang bikin kamu berdarah tiap hari? Kenapa kamu nggak sadar kalau itu mungkin rencana Tuhan untuk membawa kamu ke arah yang lebih baik? Udah diomongin kayak gitu, kadang masih ada juga yang bilang, tapi saya nggak mau, saya maunya yang itu. Oh ya udah, silahkan. Pilihanmu kok hidup kamu. Kalau kamu mau berdarah setiap hari, ya monggo, nggak ada yang ngelarang kamu. Ya. Spiritualitas tidak ada paksaan. Power nomor 3. Ya, inget itu. Kenapa aku bilang ini? Aku langsung belak-belakan aja di sini power nomor 3. Maaf, beberapa keyakinan sifatnya memaksa. Ya, paham lah maksud aku, kok nggak usah panjang lebar di situ.
Tapi kalau pemahaman lebih dalam tentang kamu udah ketemu nih spiritualitas kamu pasti akan ikat, dan kamu akan, itu yang namanya mengalir dan tidak memaksa. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa jadi inspirasi baik, kamu nggak bisa jadi saluran kebaikan. Tapi kebaikan yang kamu berikan, jangan ada unsur paksaannya. Entah itu dari diri kamu, atau kamu, misalkan kamu memperlaku hal baik, kamu memaksa orang itu harus A, B, C, D, E. Ya berarti kan nggak ikhlas. Sama seperti itu. Ya, jadi bacaan ini pun juga nggak ada unsur pemaksaan atau kayak gimana. Aku murni di sini pengantar pesan. Bagaimana kamu menerima pesan ini semua kembali ke kalian lagi, Paul nomor 3. Ya, tapi aku tahu pesan yang aku sampaikan ini bukan pesan sembarangan. Kalau kalian benar-benar bisa paham sama ini, kalian itu ketemu sama panggilan jiwa kamu. Cuman seberapa kamu akhirnya ngerti, sadar, yaitu kembali ke masing-masing lagi dalam perjalanan kamu ya, Paul nomor 3. Aku doakan kalian, aku yakin banget yang datang ke channel aku ini juga bukan orang ya, kalau mau dibilang sembarangan ya, seperti itu. Maksudnya bukan sembarangan gimana, cuman nggak sembarang, nggak random, nggak ada yang kebetulan gitu loh. Ya, Paul nomor 3. Sampai di situ aja. Oh ya, di sini ada beberapa energi zodiak dan hadir, dan mungkin ada Shio yang hadir juga di sini. Aku bacain Shio-nya dulu. Ini jangan terlalu terpatok sama ini informasi tambahan. Mungkin bisa menambahkan resonansi lagi dalam bacaan ini. Shio-nya kelinci. Aku ngeliat kerbau, kambing juga ya. 3 itu kencang nih. Sama kuda. Nih. Ya. Kalau Shio di sini ada Leo, Cancer, sama fixed signs lainnya Taurus, Aquarius, satu lagi apa? Scorpio, ya, Paul nomor 3. Aries dan Sagittarius hadir juga di sini. Oke, itu aja petunjuknya untuk bacaan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Paul nomor 3, makasih dan jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silakan. Bagi sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silakan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram. Ya. Sama nama Instagramnya sama Winsiling juga. Kalau kalian mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana untuk personal ke aku. Dan beberapa bulan belakangan ada 2 sesi baru yang aku buka ya. Yang pertama adalah spiritual coaching atau learning. Ini khusus bagi, ini by request, karena banyak juga orang yang datang memang dalam perjalanan kebangkitan spiritual, kesadaran spiritual, mungkin masih bingung dengan apapun pertanyaan seputar spiritualitas diri, ya past life, mungkin misi jiwa, karma keluarganya, atau apapun itu. Kalau kamu merasa aku bisa bantu, silahkan, jika kalian terpanggil. Ya, lalu yang kedua, tarot coaching learning. Ini khusus sekali bagi yang memang mau memakai tarot sebagai media spiritual, media kesembuhan. Aku akan berbagi semua ilmu aku di situ, ya, bagaimana memakai dengan cara yang baik, tepat, dan bijaksana. Oke, Paul nomor 3. Intinya apapun yang tersedia berlaku bagi apapun dimanapun, siapapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua aku Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun situasinya, pasti akan ada petunjuknya. Dan tentunya privasi sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak Paul nomor 3 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh. Ya, untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck untuk kamu ke depan dalam perjalanan jiwa kamu. Ya, semoga kita ketemu lagi di reading anakku yang berikutnya. Thank you so much, take care and have a nice day. Paul nomor 3, bye-bye, see you.